Dibelinya pedang, baju besi baru, kuda yang bagus pula dibelinya. Ikut dia perang. Jadi Rasulullah waktu perang berkecamuk itu nampak. Ini lain baju besi baru nampak nih. Selebihnya kan udah bekas semua kan, udah lama kan. Ini baru sendiri Pak. Didekati oleh Rasulullah, Bu. Nampak kulitnya hitam Pak. Kau Said? Iya ya Rasulullah. Kok besok mau nikah ya? Kenapa lah perang kau? Kan udah kuizinkan untuk ndak ya Rasulullah. Ndak bisa aku ya Rasulullah. Kalau memang masih panjang umurku, aku akan nikah besok. Kalau misalnya aku mati saat ini, mudah-mudahan bidadari yang menjadi istriku. Itu dia. Kalau kita tuh ikutlah perang, membana aku nih, aku besok mau nikah. Tolonglah, jangan akulah, yang lain aja lah. Akhirnya apa Bu? Begitu dia berperang, qadarullah, mati syahidlah Said As-Sulami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, kemudian ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini yang saya muliakan, yang saya banggakan, para ikhwan dan akhwat yang menaja acara pada malam hari ini untuk meminimalisir agar kita tidak tercampur baur dengan hal-hal yang tidak diridhai Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi apa yang remaja masjid dakwah lakukan pada malam hari ini, dan tetaplah istiqomah walau apapun yang terjadi insyaallah. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Kalau kita lihat dalam surah Al-Buruj ayat 4 sampai 6, di situ dikatakan Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqur idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Di sini dikatakan Allah, Bu, binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Parit yang dinyalakan api dengan kayu bakar. Ketika mereka duduk di sekitarnya sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Ayat ini ayat yang sangat menyedihkan. Azab bagi orang yang beriman kepada Allah. Dan ini diceritakan oleh Rasulullah SAW bagaimana keajaiban bila seorang pemuda masuk iman ke dalam hatinya, maka dia sulit untuk digoyahkan. Jadi macam anak-anak muda ini, kalau masuk iman kepadanya kemudian dia jaga, dia sangat sulit untuk digoyahkan. Sehingga kata Rasulullah, sewaktu aku berdakwah dulu, hanya pemudalah yang menyambut dakwahku. Jadi pemuda inilah. Cuman sekarang ini itulah sibuk di HP kepanjang ya. Jadi itu yang membuat pemuda ini melemah jadinya. Ngaji sekali sebulan, main HP tiap hari Pak. Tentu kuat pengaruh HP itu lagi. Duduk berlima ngomong sendiri-sendiri, dia mainnya tak apa-apa mainnya itu. Kau belakang, aku jaga depannya. Kau ke situ pula, macam-macam lah. Sampai kita tidak ngerti loh tahap apa yang dibicarakan. Nah, jadi ini pemuda-pemuda harus hati-hati karena memang ini zaman teknologi yang begitu canggih. Jadi sangat mudah iman kita itu tergerus. Hati kita ini macam globe, ada bola dunia itu. Mana yang diterangi matahari, di belakangnya akan gelap. Jadi kalau senantiasa dekat kepada masjid, dekat kepada kawan-kawan yang taat, insya Allah iman akan semakin bertambah. Makanya kenapa orang
Kalau di pondok pesantren itu jadi soleh-soleh semuanya karena dia ada keterikatan di antara mereka untuk selalu berbuat taat. Jadi begitu keluar, nah akhirnya lepas kendali, pengaruh lain masuk banyak. Itu yang membuat iman anak-anak muda ini berkurang. Jadi apa kata Rasulullah mengenai surat Al-Burud ini, Bu? Dulu ada seorang raja, kata Rasulullah. Raja ini dia mempunyai tukang sihir. Sebagaimana Fir'aun, dia banyak memelihara orang-orang yang penyihir. Jadi memang penyihir ini ada sejak dahulu gitu. Kalau tidak mungkinlah Rasulullah mengajarkan kita surat Al-Mu'awwidzatain, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu tanda adanya sihir yang berhembus pada malam hari. Jadi karena tukang sihirnya ini sudah tua, dia ngomong sama raja ini, Bu. Apa katanya kepada raja ini? Raja, umur aku ini sudah tua. Cobalah cari pemuda supaya aku ajarkan sihir kepadanya. Jadi lihat sasarannya adalah pemuda. Karena pemuda ini dia kuat, masuk pengaruh buruk cepat, masuk pengaruh baik cepat. Jadi kata tukang sihir ini, carikanlah aku pemuda biar aku ajarkan sihir. Nah, jadi adalah anak muda yang ditunjuk untuk meneruskan sihir dari tukang sihir raja ini. Waktu dia mau ke istana ingin belajar, terharang dia oleh seorang rahib. Rahib ini ulama dari kalangan Bani Israel pada saat itu. Jadi apa kata rahib ini? Duduklah kau di sini dulu. Kau mau kemana? Aku mau ke kerajaan. Aku mau berangkat ke istana untuk belajar sihir. Sihir nih, ingat kita kejadian di Poso waktu perang antara orang kita Madura dengan suku apa namanya di Kalimantan, Dayak. Jadi ada orang kita Madura ini yang sudah menikah dengan orang Dayak, sudah ngerti bahasa Dayak, kemudian sudah bisa berbaur dengan orang Dayak. Begitu terjadi pertempuran antar suku ini, antara suku Madura dengan Dayak, para mertua mengatakan kepada menantunya yang orang Madura, tolong kalian pergi dari sini. Karena kalau kalian di sini aja nanti kalian pasti dibunuh. Datang menantunya nih bilang, kami kan udah bisa bahasa Dayak, Pak. Kami kan udah bisa berpenampilan seperti orang Dayak. Maka kata mertuanya, percuma, karena kami memiliki minyak sihir yang apabila minyak itu sudah dijampi-jampi, orang mana yang kami cari? Misal orang Madura, tinggal kami letakkan di hidung ini. Jadi dimanapun ada orang Madura pasti akan jumpa. Itulah jahatnya sihir itu. Jadi mereka ngadang-ngadang bus di jalan itu tuh masuk ke dalam, tahu dia yang mana orang Madura, langsung diambil. Itulah bahayanya sihir, dan itu sangat menarik untuk dipelajari, betul kan? Kan enak tuh punya kekuatan. Makanya orang suka nonton film penyihir-penyihir itu, Pak, karena dia menarik. Nah, itu bahayanya bagi anak-anak muda nih. Nah, kemudian anak muda ini duduk belajar dia sama rahib itu. Jadi setiap kali, Bu, dia mau berangkat mau belajar sihir, berhenti dia dulu di rumah rahib ini. Sampailah akhirnya karena sering terlambat, tukang sihir ini dipukulnya lah anak muda nih. Kau lambat terusnya tiap hari, pukulnya anak muda nih, Pak. Akhirnya anak muda nih bingung, ngomong dia sama rahib ini. Bagaimana Pak Rahib? Aku kalau sana terlambat dipukulnya aku. Apa alasan aku kira-kira? Gini aja. Kau bilang yang membuat kau terlambat keluarga kau, jangan kau bilang aku. Nanti kalau kau bilang, kenalah aku nanti. Jadi kau mau pergi terlambat, kau bilang keluarga kau tadi ada urusan. Jadi nanti kau dari sana pulang terlambat, kau bilang pula tukang sihir itu tadi ngajarkan agak lama kepada keluargamu. Jadi kau aman. Oke lah Pak Rahib. Akhirnya timbul kepenasaran pemuda ini. Jadi pas dia lewat suatu jalan, ada singa yang sedang menghalangi orang jalan.
Semua orang tidak ada yang berani lewat. Akhirnya terpikir oleh pemuda ini, Pak. Apa terpikir oleh dia? Kalau memang betul ajaran rahib ini aku praktekkan, kalau minggir singa ini berarti ajaran rahib ini yang benar. Tapi kalau sempat aku memakai sihir, menyingkir singa ini berarti penyihir itu yang benar. Nah, dipakainya lah ilmu yang diajarkan rahib ini. Setelah dibacakannya yang diajarkan rahib ini, dilemparnya ke arah singa itu, langsung kabur singa ini, Pak. Disitulah dia tahu berarti ajaran rahib ini yang benar. Apa yang diajarkan rahib ini kepadanya, Bu? Bagaimana menyerahkan urusan kepada Allah. Jangan sampai menyembah kepada selain Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah, sehingga dia punya kekuatan mengobati penyakit orang dengan izin Allah. Nah, itu keahliannya. Kemudian anak muda ini menceritakan kepada rahib itu, rahib, tadi ada binatang di jalan, semua orang ketakutan, kemudian aku coba pakai apa yang rahib ajarkan, lari singa itu rahib. Maka kata rahib ini, wahai anakku, saat ini kau telah mengamalkan dan kau telah tahu keajaibannya. Jadi kalau satu masa nanti kamu dizolimi oleh raja, jangan pernah engkau bercerita tentang diriku. Tolong rahasiakan aku mengajarkan ini. Nah, kemudian tersebarlah berita, Bu, kehebatan pemuda ini melempar singa kemudian kabur. Adalah orang buta di istana itu. Kau kabarnya punya keahlian ya, obatilah mata aku nih, aku udah lama betul buta. Kata pemuda ini, aku bisa mengobatinya dengan izin Allah, asal kau mau beriman kepada Allah apabila kau sembuh. Itulah cara dia berdakwah. Jadi kita ini masing-masing punya kekuatan diberikan Allah untuk berdakwah dengan keahlian kita. Orang kaya dengan uangnya, kita berkawan-kawan ini dengan kekuasaan yang kita punya. Apa kuasa kita punya? Misalnya kita bisa mengajak orang, kalian hadir ke pengajian, nanti kita makan-makan, kita buat acara makan. Anak-anak muda ini kan suka yang happy-happy. Cuman bagaimana happy-happynya itu tidak salah. Dibawa liburan kah? Kalau kita nih buat kegiatan baik, orang berduit pasti akan membantu. Pasti akan membantu. Jadi dengan duit itulah gunakan untuk menarik perut orang kepada hidayah. Itu bisa. Coba lah orang diundang tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tuh lama-lama lemah dia jadinya kan. Kasih makanan yang enak-enak. Kapan perlu tuh diumumkan tuh menu kita malam hari ini pengajian cencang kambing, kemudian apa lagi, ikan bakar, nasi goreng. Nah, itu kan semangat orang datang jadinya. Jadi walaupun terkantuk-kantuk dia tahu dia, nanti makan nih, enggak apalah, biarlah ngantuk-ngantuk lah. Bahkan orang ada, dulu ingat saya, dia buat acara di hotel, dia suruh orang mendengarkan kajian ilmu agama. Hari keempat masing-masing meja dikasih 300.000. Apa enggak semangat orang kan? Udahlah dengar pengajian, dapat makan, dapat pula duit lagi ya. Jadi memang kita bisa berdakwah dengan cara kita masing-masing. Kemudian orang buta ini disembuhkan penyakitnya oleh Allah melalui anak muda ini, Bu. Akhirnya beriman orang buta ini. Tambah tersebar ke kerajaan, sampai ada orang dekat raja pun menderita penyakit, dia datang kepada pemuda itu. Apa katanya kepada pemuda ini? Tolong kau obati penyakit aku. Kata dia, bukan aku yang menyembuhkan, tetapi Allah yang menyembuhkan. Kau minta pertolongan kepada Allah, aku akan mencobanya, dan kau minta pertolongan kepada Allah. Rupanya sembuh pula orang yang dekat dengan raja ini, Bu. Nah, jadi makanya dokter-dokter sekarang di rumah sakit, ketika ada pasien datang, dokter tidak mau lagi mengatakan, oh iya Bu, saya bikinkan resep, nggak mau Pak. Tapi ada sebagian dokter yang udah kuat tauhidnya, dia katakan kepada pasien ini, sebentar ibu
sudah lapor Allah enggak? Oh belum, tolong ibu uduk dulu, sholat 2 rakaat, kemudian lapor ke Allah tentang penyakit ibu, karena kami tidak bisa menyembuhkan penyakit. Itu yang dokter mengajarkan tauhid kepada pasiennya. Dulu ada namanya Dr. Anwar Sanusi, Pak. Dia ini ahli dalam masalah kandungan. Sampai dia menganggap semua orang yang lahir di klinik itu karena kehebatan dirinya. Sekali masuk pasien perempuan, udah 3 hari tidak keluar anaknya, udah semua ilmunya dituangkan ya, tetap tidak keluar bayi itu. Pas dia tahajud malam, terbukalah dia surat An-Nahl. Apa kata Allah? Akulah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Disitulah dia beristighfar kepada Allah. Berarti yang mengeluarkan bayi dalam perutnya bukan aku, Allah. Bertobat dia kepada Allah. Tidak lama setelah dia bertobat baru perempuan itu melahirkan. Nah itulah tauhid. Itu jangan pernah kita nganggap kalau gara-gara aku tidak akan kumpul pemuda nih. Waktu aku dulu nih waktu aku memimpin remajanya, aktif mereka semua. Aku itu pula heran aku nengok keahlian aku nih mudah kali aku mempengaruhi. Tidak tanggulah sombong ya. Jadi kita itu kadang hilang tauhidnya jadinya. Nah ini yang harus ada di diri anak-anak muda, tauhid kepada Allah ini. Sampai akhirnya yang sembuh tadi ditanya oleh raja, Pak, sembuh mata nih, sembuh penyakit, kok bisa sembuh? Kata dia, ini sembuh, Allah yang menyembuhkan melalui tangan pemuda itu. Terbuka jadinya. Bukankah aku ini Tuhan? Kata raja itu. Jadi memang banyak orang kalau udah kuasa dia bisa khilaf, bahkan menjadi seperti Tuhan. Akhirnya terpanggillah pemuda ini, Pak. Begitu pemuda ini terpanggil, apa kata raja ini? Kau mengajarkan orang untuk tidak menyembah aku? Tidak, Tuhan. Akhirnya disiksalah pemuda ini. Tetap dia bertahan sampai ke titik seperti yang terjadi dengan Ammar bin Yasir. Ingat sahabat Rasulullah Ammar bin Yasir, sampai kata Rasulullah, Ammar bin Yasir adalah biji mataku. Karena apa, Pak? Ibunya Sumayyah binti Kabab, perempuan pertama mati syahid dalam Islam. Bayangkan, disiksa, kemudian tidak juga mau menyembah berhala. Akhirnya apa yang dilakukan tuannya? Diambil tombak, Bu, ditusuk kemaluannya, Pak, sampai tembus ke punggungnya. Dari bawah itu ditusuk. Ayah Ammar juga mati. Akhirnya Ammar bin Yasir disiksa. Sudah disayat-sayat badannya, direndam ke dalam air laut. Tentu sakit, Pak. Akhirnya dalam keadaan tidak sadar tersebutlah dia, iya Tuhanku Lata, Uzza, Manat. Dalam keadaan tidak sadar. Begitu juga dengan pemuda ini, disiksa sampai dia tidak sadar. Akhirnya disebutnya lah rahib itu, Pak, yang mengajarkan dia tentang tauhid, mentuhankan satu Allah. Akhirnya rahib ini pun dibunuh. Artinya dalam memperjuangkan tauhid pasti kadang nyawa taruhannya. Cuman apa kata Rasulullah? Orang yang mati syahid, keluar ruh dari tubuhnya seperti dia digigit semut. Itulah bedanya. Makanya kita pernah melihat pejuang Palestina dalam keadaan sakratul maut bikin vlog. Bayangin tuh, bisa dia bikin vlog, Pak. Dia udah tertembak tuh, Bu, sempat juga dia bikin vlog. Nampak tidak ada rasa sakitnya, Pak. Jadi betul janji Rasulullah itu, kalau orang mati syahid itu ruhnya keluar seperti dia digigit semut. Makanya para sahabat Rasulullah itu kalau untuk masalah mengejar mati syahid mereka semangat. Mungkin kita ingat kisah Said As-Sulami, seorang pemuda hitam, udah 8 kali ditolak perempuan melamar, Pak. Takut orang nengok mukanya tuh, saking hitamnya. Akhirnya dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin bertanya, apakah kulitku yang hitam dan wajahku yang jelek ini akan menghalangiku masuk surga, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak. Allah bukan melihat rupamu, Said. Allah melihat hatimu, ketakwaanmu kepada Allah. Kenapa kau tanyakan itu?
8 kali aku melamar perempuan, takut perempuan nengok aku ya Rasulullah. Aku takut manusia aja nolak aku di dunia, aku takut Allah juga menolak aku. Kasihan Rasulullah, Pak. Kau kenal dengan Ammar? Kenal ya Rasulullah. Kau pergi ke rumah dia punya anak perempuan namanya Atika, katakan aku ingin menikahkan anaknya dengan dirimu. Rekomendasi Rasulullah. Bayangin Pak, rekomendasi Rasulullah nih Pak. Datanglah dia semangat ke rumah tuh. Assalamualaikum, Ammar bin Wahab. Ya, siapa di luar? Aku Said. Keluarlah Ammar. Kau Said, apa kabar? Aku bawa berita nih, Rasulullah ingin menikahkan aku dengan putrimu. Kau jangan macam-macam Said. Kau jangan buat bohong-bohong kau. Kau jual nama Rasulullah. Nah, aku tak mau. Aku tak mau anak aku nikah sama kau. Terserah. Aku pokoknya dah menyampaikan ya. Rasulullah nyuruh aku kemari. Kalau ndak mau ndak lah. Said ini ketika ditolak oleh Bapak Atika ini santai aja dia. Karena apa? Dia udah pengalaman ditolak 8 kali. Itulah enaknya kalau kita banyak pengalaman gagal tuh. Jadi agak kuat kita udah biasa. Ndak melo-melo lagi doh. Ini kadang-kadang kecewa kan nangis, lama-lama kan kuat kita jadinya tuh. Nah, akhirnya Said As-Sulami pergi ke tempat Rasulullah, Pak. Anak Ammar bin Wahab langsung menegur ayahnya, "Ayah, aku mendengar percakapan ayah dengan Said As-Sulami. Katanya Rasulullah ingin menikahkan dia dengan aku, ayah. Betul?" Pandai-pandai dia aja tuh, ndak ada bagai itu loh, bohong dia tuh. Ayah, ingat, kalau Rasulullah yang menyuruh dia kemari berarti dia bukan orang sembarangan. Aku mau menikah dengannya, ayah. Daripada turun nanti ayat mengenai ini, ayah menolaknya. Jadi bapak nak mau, anaknya mau. Jadi mereka itu Pak, ini rekomendasi Rasulullah nih. Mau anaknya yang cantik itu. Itulah rezeki Said As-Sulami. Berlari Ammar bin Wahab sampai ke tempat Rasulullah. Rupa Ammar bin Wahab udah sampai duluan. Waktu Ammar bin Said As-Sulami sampai, ditanya oleh Rasulullah, "Bagaimana Said?" "Biasalah ya Rasulullah, apa lagi ini yang ke-9 aku kena tolak ya." Santai aja lah Rasulullah, enggak apa-apa. Langsung Ammar bin Wahab datang, "Maafkan aku Said, maafkan aku ya Rasulullah, aku kira dia tadi bohong. Akhirnya aku sekarang yakin memang dia engkau yang menyuruh Rasulullah. Anakku mau menikah dengan dia." Takbir langsung sahabat semua Pak. Apa ndak orang udah 8 kali kena tolak, tambah yang ke-9 nak rencana ini. Akhirnya Utsman bin Affan nyumbang, "Aku nanggung ini, aku nanggung ini." Abu Bakar turun, Abdurrahman bin Auf ngasih uang. "Pergilah kau beli untuk belanja istri kau besok Said." Pergilah besoknya dia ke pasar. Rencana mau beli mas kawit, beli pakaian, beli tempat tidur, perabot lah. Terdengar ya, "Wahai pasukan muslim, berkumpullah, kita akan berperang." Langsung mendengar berperang itu Pak, tidak jadi dia beli barang-barang. Apa yang dibelinya? Kuda, pedang, baju besi. Begitulah mereka menyongsong panggilan jihad untuk perang waktu itu. Dibelinya pedang, baju besi baru, kuda yang bagus pula dibelinya. Ikut dia perang. Jadi Rasulullah waktu perang berkecamuk itu nampak. Ini lain baju besi baru nampak nih, selebihnya kan udah bekas semua kan, udah lama kan. Ini baru sendiri Pak. Didekati oleh Rasulullah, Bu, nampak kulitnya hitam Pak. "Kau Said?" "Iya ya Rasulullah." "Kok besok mau nikah ya? Kenapa lah perang kau? Kan udah kuizinkan untuk ndak." "Ya Rasulullah, ndak bisa aku ya Rasulullah. Kalau memang masih panjang umurku, aku akan nikah besok. Kalau misalnya aku mati saat ini, mudah-mudahan bidadari yang menjadi istriku." Itu dia. Kalau kita tuh ikutlah perang, membana aku nih, aku besok mau nikah. Tolonglah, jangan akulah, yang lain aja lah. Akhirnya apa Bu? Begitu dia berperang, qadarullah, mati syahidlah Said As-Sulami. Rasulullah datang mendekat ke jasadnya, ke jenazah dari Said As-Sulami ini. Langsung Rasulullah menangis.
Tidak berapa lama setelah Rasulullah menangis, kemudian Rasulullah tersenyum. Tidak lama setelah tersenyum, langsung muka Rasulullah berubah. Dia memalingkan diri dari Said As-Sulami. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, pertama kau tadi menangis, kemudian yang kedua kau tersenyum, yang ketiga kau seperti benci dengan Said. Kata Rasulullah, aku menangis karena orang seperti Said ini langka. Mau nikah, rela dia untuk berperang. Aku tersenyum ketika Allah memperlihatkan kepadaku surga yang diperoleh oleh Said As-Sulami. Begitu indah surganya. Kemudian aku berpaling dari Said karena aku melihat ramai bidadari berebutan untuk mengambil ruh Said, sampai tersingkap-singkap betis mereka. Makanya aku langsung memalingkan muka. Saking berebutnya bidadari itu sampai tersingkap-singkap betisnya. Sedangkan kita nengok betis manusia aja udah payah kita tidur kan. Ini betis bidadari Pak. Bisa ndak pakai kedip matanya lagi, terbuka aja kan, temenung ndak tentu arah ya, karena pasti ngeri lah bagaimana kecantikan bidadari itu. Jadi sahabat Rasulullah itu mereka meyakini, kemudian mereka amalkan tanpa ragu. Itu yang membuat tauhid mereka kuat. Anak-anak muda yang luar biasa. Pokoknya mereka dengar kemudian taat, tidak ada melawan. Nah jadi begitu juga pemuda ini akhirnya resikonya rahib itu mati. Rahib itu akhirnya dibunuh oleh pihak raja. Kemudian pemuda ini dihadapkan kepada raja. Apa kata raja ini? Kau kalau tidak mau menyembah aku, akan aku bunuh kau. Kata pemuda ini, silahkan saja Tuan, namun aku tidak akan berpaling dari keyakinanku. Maka kata raja ini, hai pasukan, bawa dia ke atas bukit, kemudian lemparkan. Bawalah serombongan pasukan, dibawa dia ke atas bukit yang tinggi. Pas mau dilempar ditanya, kau mau ndak kembali kepada menyembah raja atau tidak? Katanya tidak, tapi izinkan aku berdoa. Ya Allah, jalankanlah kehendakmu, apa yang kau inginkan. Rupanya justru bukit yang diinjak oleh pasukan kerajaan ini hancur. Jadi pasukan kerajaan justru yang mati, Pak. Datang dia balik ke kerajaan itu, masih hidup kau baru, masih pasukan kau yang jatuh. Panggil pasukan lagi, Pak. Bawa dia ke tengah laut, lemparkan. Dibawa pula dia ke tengah laut oleh serombongan pasukan, justru pasukan yang tenggelam. Balik dia balik, Pak. Hidup juga kau baru lagi, pasukan kau yang mati raja. Akhirnya apa kata dia kepada raja ini? Kau akan sia-sia membunuhku kalau Allah tidak mengizinkan. Kalau mau membunuh aku raja, kumpulkan seluruh masyarakat di sini. Setelah berkumpul semua masyarakat, cabut anak panahku. Kemudian berteriaklah bersama-sama, la ilaha illallah, tembakkan panah itu ke tubuhku, baru bisa membunuhku. Semangat raja ini. Ayolah kalau gitu, dikumpulkan di seluruh masyarakat. Setelah semua masyarakat berkumpul, dicabut panahnya, dikomando oleh raja. Mari kita berteriak bersama-sama, la ilaha illallah. Ditembak ke pemuda itu. Tersenyum dia, mati, Pak. Akibatnya apa? Akhirnya semua masyarakat mengatakan berarti Tuhan pemuda inilah yang betul. Lihat, dia berdakwah tapi akhirnya diri dia yang dia korbankan. Tapi dengan berkorbannya dia satu, seluruh masyarakat akhirnya beriman kepada Allah. Itulah kedahsyatan kekuatan iman seorang pemuda. Akhirnya raja ini panik, Bu. Dia panik, dikumpulkannya seluruh masyarakat. Kalian kalau tidak mau menyembah aku, maka kalian akan aku bunuh semuanya. Tapi iman sudah menancap di hati mereka. Akhirnya mereka tetap dalam keimanannya. Maka apa yang dilakukan raja ini? Digalinya lah parit. Itulah surat Al-Burud ini, Bu. Digali parit, kemudian dinyalakan api. Kalau kalian tidak mau menurut sama aku, kalian akan kubunuh di dalam parit ini.
kalian akan mati. Jadi kata Rasulullah, akhirnya semua yang beriman kepada Allah terjun ke dalam parit yang dinyalakan api tersebut. Sampai ada perempuan yang bersama anaknya dihinggapi rasa ragu untuk masuk, maka kata anaknya nih, wahai ibu, bersabarlah, loncat ibu. Akhirnya satu masyarakat di situ semuanya loncat ke dalam api itu. Jadi kalau kita bertauhid kepada Allah, maka tidak akan ada yang buruk kejadian menimpa kita. Contoh nih, waktu pesawat Lion Air jatuh, itu kan ada satu penumpang yang ketinggalan, Pak. Kan ngamuk dia waktu ketinggalan tuh. Tak bisa nunggu sedikit pun, masa ya langsung terbang aja. Rupa tak lama sudah tuh terdengar pesawat tuh jatuh. Alhamdulillah, untung aku tertinggal. Itulah. Jadi sebetulnya kalau kita bertauhid kepada Allah, semua yang kita alami menjadi baik, tidak ada yang buruk. Dikasih sakit orang yang beriman, dihapuskan dosa-dosanya. Kemudian dapat dia musibah, kemudian dia sabar, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Apa lagi ruginya? Misalnya nih, yang anak-anak minta handphone kepada ayahnya, minta belikan sepeda motor kepada ayahnya. Jangan kita memaksa takdir. Kalau memang sudah rezeki kita, maka Allah akan memudahkan kepada orang tua kita untuk membelikan kita. Jadi kalau mau minta ke siapa? Minta sesuatu maunya ke siapa? Ke Allah. Jangan minta ke orang tua kita. Orang tua kita itu dia tidak punya apa-apa, karena Allah yang maha kaya. Allah yang membukakan pintu rezeki ini. Jadi mudah-mudahan nih, ini kode udah gitu. Oh belum, sangka duduk sini. Lanjut. Nah jadi ini kan kebanyakan Pak ya, anak-anak muda ini dia udah rajin sholat, terus minta apa-apa harus dapat. Nah itu kenanya. Dulu ingat ada seorang anak, dia mau minta HP kepada orang tuanya. Dia pakai apa? Sholawat. Minta dia ke Allah, sholawat dia terus, sholawat dia terus, sholawat dia. Dia nak minta sama orang tuanya. Tapi apa yang terjadi Pak? Setelah dia banyak bersolat, rupanya orang tuanya di kantor jadi pegawai teladan dan dapat hadiah dari kantor iPhone seperti yang diharapkan oleh anaknya. Nah, itu dia. Ini ada waktu itu, ingat saya waktu masih di MAN, ada kawan saya Pak, dia mau minta belikan sepeda motor kepada ibunya. Karena tidak dapat dibelinya batu nisan, ditulisnya lah nama, tempat tanggal lahir, tanggal wafatnya masih dikosongkan ya Pak. Kalau tidak mama belikan, seminggu lagi tengoklah aku buat tanggal wafatnya. Datang mamanya bilang, salah tanggal lahir kau tuh. Justru malah digitukan mama. Bukan takut mamanya salah tanggal lahir kau tuh. Jadi kadang ada yang memaksa. Kalau memang sesuatu itu sudah baik untuk kita, pokoknya yang kita gas sekarang ini minta terus ke Allah. Begitu kita dapat keajaiban, kita akan makin dekat kepada Allah. Jadi kalau kita lihat Pak ya, kalau anak-anak muda di Madinah, di Mekah, dia yang jahat-jahat juga memang. Cuman kalau yang taat itu Pak, mau berjam-jam dia di dalam masjid. Jadi hari-hari mereka tuh di masjid. Jam 10 udah di masjid dia, baca Quran, tidak ada yang nguap, karena itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Jadi jangan dijadikan sekali-kali ngumpul nih. Jangan hanya ada momen mau tahun baru ngumpul anak-anak muda, adakan ceramah, itu besok hilanglah lagi. Pokoknya jangan pernah jauh dari masjid. Seperti kalau anak-anak Fodamara kantornya di masjid, ngumpulnya di masjid. FSRMM ngumpulnya dulu di masjid juga, kantornya dekat masjid. Jadi memang jangan jauh-jauh dari masjid. Jadikanlah masjid ini tempat ngumpul dalam tanda kutip yang baik-baik. Ini satu lagi bagaimana gambaran orang yang bertauhid kepada Allah. Diceritakan di dalam sebuah riwayat. Ini Sahih Bukhari secara mu'allaq. Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda. Jadi dulu ada orang Bani Israel Bu. Dia ini mau berdagang ke seberang lautan. Ada daerah di seberang lautan. Jadi dia pinjam uang dengan kawannya Pak. Bisa enggak aku pinjam uang untuk modal dulu? Tentu kawan ini bertanya,
Siapa penjaminnya? Kata dia, Allah yang menjaminku. Saksi? Saksi Allah. Pokoknya begitu selesai aku berdagang akan kembalikan. Jadi tepat temponya itu tanggal sekian. Jadi udah diukurnya tuh. Dia akan bayar. Tapi hebatnya waktu itu orang yakin kalau Allah dijadikan penjamin, Allah dijadikan saksi. Kalau sekarang minjam duit orang, coba lah gitu. Siapa yang jamin? Allah. Aku ya iya aja lah. Nanti nak balik duit aku nanti itu. Karena kan orang kita ini kadang menggunakan kalimat Allah ini untuk bohong. Misalnya nanti datang ke rumah ya, insya Allah lah ya, itu tidak datang berarti itu. Insya Allah itu hanya boleh dipakai Bu 90% kita bisa hadir, baru kita boleh mengucapkan insya Allah. Artinya kita betul datang kalau Allah mengizinkan. Ini kan dipakai insya Allah untuk tidak datang. Berapa dosa kita jadi membawa Allah untuk berdusta. Nah jadi dia katakan Allah sebagai saksi, Allah sebagai penjamin, maka dia pergilah berdagang Pak. Dia pergi berdagang. Setelah dia selesai berdagang lebih kurang 1 bulan, di hari yang dia janjikan ternyata kapal tidak ada. Kapal untuk nyebrang tidak ada. Ditunggu-tunggunya, rupanya kawannya udah nunggu pula Pak. Tidak datang dia, tunggu terus. Pulanglah dia, kawannya ini menunggu di seberang tidak sabar. Akhirnya yang meminjam uang nih apa katanya? Ya Allah, dulu waktu aku meminjam uang kepada kawanku ini, Engkau aku jadikan penjamin. Dulu waktu aku meminjam uang kepada kawanku ini, Engkau yang menjadi saksinya ya Allah. Hari ini tidak ada kapal yang berangkat ke daerah tempatku. Jadi aku tetap membayar hutangku ini ya Allah. Dan kalau aku berjumpa lagi dengan kawanku itu akan kubayar kembali. Karena dulu kau sebagai saksi, engkau yang penjamin, aku bayar, aku titipkan kepadamu uang ini ya Allah. Diambilnya lah kayu Pak, dibelahnya kayu itu, dimasukkannya lah duit itu ke dalam, dibungkusnya bagus-bagus. Ya Allah, aku serahkan kepadamu karena aku berjanji membayar hutang hari ini. Dilemparkannya lah kayu itu. Malamnya kawannya ini adalah malam ini cobalah aku tunggu juga dia datang. Ditunggu-tunggu rupanya tidak ada. Nampak dia kayu hanyut mendekat ke arah dia. Daripada tidak ada yang bisa bawa pulang, bawa aja lah kayu ini pulang. Bisa juga untuk kayu bakar nanti dikeringkan. Begitu dia bawa pulang, kemudian dia belah kayu itu, alangkah kagetnya dia jumpa uang sebanyak yang dia pinjamkan, plus ada suratnya. Suratnya tentang doa kawannya tadi Pak. Dulu engkau menjadi penjaminku ya Allah, engkau yang menjadi saksi, sekarang ku bayar hutangku, besok kalau jumpa lagi kawanku itu akan ku bayar hutangku kembali. Begitu besok dia sudah dapat kapal datang, dia datangi rumah kawan itu, aku minta maaf, semalam bukan aku sengaja, memang tidak ada pemberangkatan kapal, jadi aku udah ketemu sama kau, dia aku bayar hutang aku, kau sudah membayarnya sampai hutang kau itu dengan izin Allah. Nah itulah dahsyatnya kalau orang menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat untuk minta bantuan. Ini kadang sakit cerita ke kawan Bu, manalah sembuh penyakit kita tuh, bertambah penyakit kita dibuatnya Pak. Dia enggak dokter, agak sakit dada saya sebelah kiri ini, hati-hati tuh Kak, ponakan aku 2 hari sudah tuh mati dia. Itu tambah takut itu jadinya. Nah jadi ini ingat para pemuda, kalau mau menjadi pemuda yang tangguh, rajin beribadah, minta apa-apa, minta kepada Allah. Jangan memaksa manusia, jangan berharap sama manusia. Nanti kita akan kecewa. Jadi mudah-mudahan ini akan memperkuat iman menjelang masuknya tahun 2021 ini. Dan mudah-mudahan anak-anak muda Masjid Dakwah ini menjadi anak-anak muda yang tangguh iman dan takwanya kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.